Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albin Andrian dengan NIM 2210953043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 sistem kendali yang berjudul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, diagram blok sistem kendali. Diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali. Diagram blok ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu sinyal. Sinyal merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendali suatu sistem kendali. Yang kedua yaitu subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga yaitu summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat, branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Berikut adalah gambar contoh diagram blok sistem kendali. Poin B yaitu hubungan diagram blok. Yang pertama ada hubungan seri. Contoh diagram bloknya bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama kita menentukan persamaan saksinya, yaitu X2S sama dengan X1S dikali G1S. Lalu persamaan duanya X3S sama dengan X2S dikali G2S. Lalu selanjutnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Lalu yang kedua ada hubungan paralel. Saya dilihat contoh dari diagram bloknya di mana memiliki persamaan. Yang pertama kita menentukan dari persamaan satunya, di mana persamaan satunya X2S sama dengan X1S dikali G1S. Lalu persamaan duanya X3S sama dengan X1S dikali G2S. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan. Terdapat summing point. Sehingga menjadi X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Lalu menjadi X4S sama dengan X1S dikali G1S kurang G2S. Selanjutnya modifikasi diagram blok. Modifikasi ini berguna untuk menyederhanakan suatu diagram blok untuk menentukan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, percabangannya terletak di sebelum sistem. Lalu kita akan memindahkannya ke setelah sistem. Jadi persamaannya akan menjadi X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Maka nilai A sama dengan 1 per G. Lalu yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem.
Contohnya bisa dilihat pada gambar diagram blok ini. Maka persamaan yang didapat menjadi X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Lalu X1-nya dicoret dan didapatkan A sama dengan G. 3. Persamaan titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Bisa dilihat pada diagram blok pertama ini, titik penjumlahannya terdapat pada sebelum sistem, di mana persamaannya X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Lalu G-nya dikalikan ke dalam menjadi X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Lalu kita memindahkan titik penjumlahannya ke setelah sistem. Maka persamaan yang didapat X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Lalu kita gabungkan persamaannya, di mana X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka didapatkan hasilnya G sama dengan A. Lalu yang keempat ada pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Dari setelah sistem ke sebelum sistem. Contoh gambarnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Di mana persamaan yang setelah sistem X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Untuk yang sebelum sistem X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Maka kita gabungkan menjadi X1 kurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Lalu kita operasikan dan akan mendapatkan hasilnya A sama dengan 1 per G. Lalu selanjutnya ke poin C, yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu adalah kendali lingkar terbuka, yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada inputan dan keluaran. Untuk diagram blok sistem kendali lingkar terbuka bisa dilihat pada gambar berikut ini. Fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka adalah CS per RS sama dengan GS. Lalu maka akan menghasilkan keluaran sistem yaitu CS sama dengan GS per RS. Lalu yang kedua itu adalah sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Untuk diagram bloknya bisa dilihat pada slide berikut ini. Untuk menyelesaikannya kita mencari persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan satunya kita dapat CS sama dengan ES dikali GS. Untuk persamaan 2, ES sama dengan RS dikurang BS. Dan untuk persamaan 3, BS sama dengan CS dikali HS. Lalu langkah selanjutnya kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Maka akan didapatkan persamaan 4, yaitu ES sama dengan RS dikurang TS dikali HS. Setelah itu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Maka akan menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS kurung dikali GS. Lalu kalikan GS-nya ke dalam kurung. Maka akan didapatkan hasil CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Lalu pindahkan TS, HS, GS ke ruas kanan. Maka akan mendapatkan hasil berikut ini. Setelah itu keluarkan nilai CS-nya.
Sehingga CS buka kurung 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri, maka akan dan 1 tambah GS dikali HS ke ruas kanan. Maka akan didapatkan CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Lalu kita masuk ke perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. A. Sistem lingkar terbuka. Yang pertama kurang stabil dan teliti. Lalu yang kedua lebih mudah dibuat. Ketiga tidak memiliki umpan balik. Yang keempat itu harganya yang murah. Sedangkan untuk sistem kendali lingkar tertutup lebih stabil dan teliti, namun lebih susah dibuat. Sistem kendali lingkar tertutup memiliki umpan balik, tetapi harganya mahal. Lanjut ke poin D, pengendali PID atau yang disebut dengan controller PID digunakan untuk memperbaiki performansi setiap sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respon sistem yang dihasilkannya. Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan performa sistem yang kita buat atau kita gunakan sudah baik. Begitu juga sebaliknya. Pengendali PID ini dapat digunakan pada saat sistem dalam keadaan stabil. Contohnya, yang pertama itu mengurangi atau menghilangkan nilai error di steady state. Yang kedua itu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Jenis-jenis dari PID yang pertama yaitu pengendali proporsional. Pengendali proporsional adalah jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan input. Untuk diagram blok dari pengendali proporsional bisa dilihat pada slide berikut ini. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Karakteristik pengendali proporsional. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. 2. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau overshoot dan isolasi terlihat jelas. 4. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Lalu yang ketiga ada pengendali integral. Pengendali integral merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Untuk diagram blok dari pengendali integral dapat dilihat dari slide berikut ini. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Yaitu persamaannya UT sama dengan KI integral di ET kali DT. Atau dalam bentuk Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KI per S. Itu karakteristik dari pengendali integral. Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat responnya. Lalu yang kedua, ketika sinyal ES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ES tidak 0,
Output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh oleh nilai ES dan nilai KI. Lalu yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga yaitu pengendali derivatif. Pengendali derivatif adalah jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk diagram bloknya bisa dilihat pada gambar berikut. Pengendali derivatif akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sel error E, sebagaimana dinyatakan dalam pertemuan berikut ini, yaitu UT per ET sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam bentuk Laplace dapat dituliskan US per ES sama dengan KDS. Karakteristik pengendali derivatif. Yang pertama yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan pada inputnya. Lalu yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatnya nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya. Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Lalu yang keempat ada pengendali proporsional integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada slide ini. Berdasarkan gambar di atas, maka sudah didapatkan persamaan, yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, dengan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS. Sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Untuk karakteristik pengendali proporsional, yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, yaitu nilai overshoot tinggi. Lalu yang kelima ada pengendali proporsional derivatif, yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar di atas, maka akan didapatkan persamaan, yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Karakteristik pengendali proporsional derivatif. Yang pertama yaitu respon sistem sangat cepat, lalu overshoot rendah, dan yang terakhir kerja dari differential controller nilai errornya berubah. Lalu yang keenam yaitu adalah pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang membuka pengendalian proporsional, integral, dan derivatif. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar di atas didapatkan persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral ET dt ditambah KP dikali TD dikali DET per DT.
Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace, bukan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Karakteristik dari pengendali proporsional integral derivatif. Yang pertama, memperbaiki respon transient. Yang kedua, menghilangkan nilai error steady state. Yang ketiga, mengurangi overshoot. Berikut merupakan tabel kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem pengendali. Yaitu kita lanjut ke poin E, yaitu parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant, merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Lalu yang kedua ada time rise, waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga time settling, yaitu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2,5 dan 0,5% dari nilai akhir. Yang keempat delay time, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima yaitu maksimum persen overshoot, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Lalu yang keenam time peak, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu yang poin F yaitu ada metode penalaan atau tuning PID. Pertama itu metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tuning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk menentukan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID. Lalu yang kedua ada metode Ziegler-Nichols. Itu metode heuristik yang digunakan untuk mengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.